نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات من مشارق الأرض ومغاربها وصلنا بأنا ومحيانا وجدنا وجدنا ومشايخنا ومشايخنا وجدنا ونهمنا سمع خصوصا ستيا أهلي كبريبون jamaah wonten ing masjid mufiyatipun apunten sedherek-sedherekipun lanipun habis salamanipun asmaul al-fatihah a'udzubillahi minasyaitonir rajim bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin hazatina illa ila bisabati rasulillah sallallahu alaihi wasallam al-fatihah a'udzu billahi minasy syaithanir rajim bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin ighfir li wa liwalidayya wal mu'minina amin la ilaha illallah wallahu akbar bismillahirrahmanirrahim qul huwallahu ahad allahus samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad bismillahirrahmanirrahim qul huwallahu ahad allahus samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad bismillahirrahmanirrahim qul huwallahu ahad allahus samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad la ilaha illallah wallahu akbar bismillahirrahmanirrahim qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab wa min syarri nafasati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad la ilaha illallah wallahu akbar bismillahirrahmanirrahim qul a'udzu birabbin nas malikin nas ilahin nas min syarri waswasil khannas alladzi yuwaswisu fi sudurin nas min syarri nas la ilaha illallah wallahu akbar bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahi rabbil alamin rahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin ighfir li wa liwalidayya wal mu'minina amin. Kembali panjenenganipun para ulama yang Allah hormati pada beliau Bapak Kiai Haji Sultan MA dari Penasihat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah rahmatullah, marilah kita bersama-sama mengaturkan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang menawarkan semalam pagi hari ini kita semua masih diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk beribadah kepadanya. Mudah-mudahan ibadah kita pada pagi hari ini dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala menjadikan amal hasanah masalah di dunia dan akhirat. Amin. Alamin. Selawat beserta salam kita aturkan. Biasanya berapa menit ngajinya? Beliau baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Biasanya kurang jam 5 lebih jam jam 6 5:45. Bapak Ibu rahimahullah, sebelum pengajian dilanjutkan sedikit memberikan informasi bahwasanya alhamdulillah alamin untuk pemasangan jendela depan yang
alhamdulillah diterima sebagai amal hasanah, dan mudah-mudahan untuk selanjutnya kita mendapatkan donatur lagi untuk meneruskan pembangunan, yakni untuk lantai atas itu untuk plafonnya. Insya Allah membutuhkan dana sekitar 30 juta. Mudah-mudahan kita bersama-sama segera terwujud mendapatkan dana lagi untuk melanjutkan pembangunan, yakni untuk plafon lantai atas. Dan selanjutnya Bapak Ibu rahimahumullah, tadi malam sudah dimulai safari sholawat sekaligus wali mandur Maulid Nabi Muhammad SAW yang dimulai di Masjid Labanan, dan nanti malam mengharap dan para jamaah sekalian untuk safari sholawat dan Maulid Nabi diteruskan di Masjid Nobel Cilik. Oleh karena itu mengharap para jamaah untuk mengikuti Maulid Nabi dan sholawat yang kedua kalinya dan sampai selanjutnya, yakni di Masjid Nobel Cilik. Bapak Ibu rahimahullah, marilah acara kita pada hari ini segera kita mulai, dan mari minuman atau teh yang sudah ada di depan kita minum. Sebelumnya mari kita doa bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik fima razaqtana wa qina adzabannar. Dan mengucapkan kepada Kiai kami pakai bahasa Indonesia karena ada beberapa jamaah yang belum paham bahasa Jawa. Sampai jam berapa? Sampai suruh biasanya. Oke, dan waktu selanjutnya kami persilakan untuk Kiai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Bapak-bapak beserta ibu-ibu jamaah sholat subuh yang dimuliakan oleh Allah, alhamdulillahirabbil alamin, kesempatan pada pagi hari ini kita bisa bersama-sama untuk menyelenggarakan kajian atau taklim thalabul ilmi. Semoga dengan kajian pada pagi hari ini bisa menambah keimanan serta ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin. Untuk kesempatan pada pagi hari ini saya akan menyampaikan tentang membangun pribadi muslim. Ibu-ibu beserta bapak-bapak yang kami hormati, manusia ya, kita ini sebagai manusia memang dinyatakan manusia itu tingkat keimanannya itu bisa saja di dalam perjalanannya itu kadang-kadang naik, kadang-kadang turun ya. Dan kita juga tahu dan yakin ya, bahwa di dunia ini ada makhluk ya. Ada makhluk yang selalu menemani kita dan mendorong untuk iman, yaitu para malaikat. Tapi juga ada yang selalu menggoda kita untuk ya, menurunkan kadar keimanan yang disebut dengan asyaitan. Maka sering disebut dengan asyaitonu aduwul insan.
Asyaitonu aduwul insan. Setan itu memang musuhnya manusia. Untuk itu manusia tidak diperbolehkan punya niat berteman dengan asyaiton. Karena memang asyaitonu aduwul insan. Karena memang asyaiton itu, setan itu musuhnya manusia. Berikutnya kita harus sangat berhati-hati apabila bertemu manusia yang tingkah lakunya sudah seperti asyaiton. Karena apa? Kita harus khawatir kalau tingkah laku kita lantas seperti yang dinamakan asyaiton. Karena asyaiton sudah dinyatakan sebagai musuhnya manusia. Nah, sesama manusia itu harus diusahakan dengan bersaudara. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innamal mu'minuna ikhwah fa aslihu baina akhwaikum wattaqullaha la'allakum turhamun. Al-Hujurat 49, maksudnya surat ke-49 ayat ke-10. Surat ke-49 ayat ke-10. Jadi sesama manusia itu harus berusaha untuk menjadi saudara. Jadi kegiatan apapun dalam Islam harus dalam rangka untuk mempersaudarakan umat Islam. Dan tidak boleh ada kegiatan di dalam Islam yang tujuannya memecah belah persatuan umat Islam. Karena itu menjadi bertentangan dengan Al-Quran. Ibu-ibu beserta bapak-bapak yang kami hormati, ada beberapa tulisan, bahkan ada beberapa buku menyatakan bagaimana cara untuk membangun pribadi muslim. Setidak-tidaknya disebutkan ada 3 hal untuk bisa meraih pribadi muslim. Yang pertama namanya iman, yang kedua namanya amal soleh, dan yang ketiga namanya ilmu pengetahuan. Jadi iman, amal soleh, ilmu pengetahuan. Ada seorang ulama dari Mesir ya. Beliau mengatakan memang kajian itu hendaknya memenuhi 4 kriteria. Yang pertama itu namanya isma. Isma itu dengarkan. Jadi suara ustadz itu memang harus terdengar oleh santri. Maka santri kalau kajian itu harus mendengar suaranya ustadz. Yang kedua, ikhfat. Ikhfat itu hafalkan. Artinya apa? Seorang santri kalau memungkinkan itu memang menghafal apa yang diucapkan oleh ustadz. Kalau memungkinkan, maka ustadznya berusaha untuk membimbing santrinya. Nah, caranya dengan karir itu diulang-ulang. Maka karir itu diulang-ulang. Jadi, ustadz juga harus sabar membimbing santrinya dengan mengulang-ulang. Sehingga tumbuh yang keempat namanya jarib. Jarib itu ya mencoba untuk menirukan. Jadi isma, ikhfat, karir, jarib. Menghafal atau mendengar, menghafal, mengulang-ulang dan mencoba. Nah, dengan menirukan itu akan menjadi empat-empatnya bisa dapat, dan itu akan mendapatkan hasil yang maksimal ketika dalam rangka untuk meningkatkan keimanan dan ketakwaan kepada Allah. Ya. Ada beberapa ulama mengatakan begini, jika engkau sudah mulai lupa kepada Allah, segera duduk, hadapkan wajahmu ke kiblat, ucapkan kata-kata Allah sebanyak-banyaknya sehingga engkau ingat kepada Allah. Jadi kalau sudah mulai lupa pada Allah, segera duduk, hadapkan wajahnya ke kiblat, ucapkan kata-kata Allah sampai engkau ingat betul kepada Allah. Karena apa? Bagi asyaiton sekejap itu berharga. Bagi setan sekejap itu berharga. Apalagi berjam-jam, apalagi berhari-hari. Sedetik saja bagi setan itu berharga.
Dalam tafsir surat An-Nas dan Al-Falaq dinyatakan bahwa yang namanya asyaiton itu selalu menempel di dada manusia, menunggu lengahnya manusia, walaupun hanya 1 detik. Sedetik saja ditunggu oleh asyaiton itu. Lengah sedikit masuk dia syaitan. Saya akan ambil contoh yang sangat real. Seandainya ada seorang suami mulai marah kepada istrinya. Istri berada di depannya, sedang dimarahi oleh suaminya. Suami posisinya tangannya sudah apa? Menggenggam begini. Sudah marah, tangannya sambil apa? Menggenggam. Maka itu setan sudah mulai bersiap-siap di dada manusia. Wah, tunggu saja itu apa? Hilangnya. Begitu hilang maka setan akan langsung memerintahkan pukul. Wah, itu sedetik saja roboh itu seorang istri. Maka sekejap itu bagi setan sangat berharga, apalagi berjam-jam, apalagi berhari-hari. Maka dari itu jangan pernah lupa kepada Allah walaupun hanya sekejap. Untuk itu di dalam Islam memang dibutuhkan yang disebut dengan iman. Dalam surah Al-Baqarah ya, Al-Baqarah ayat 177 ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Laisal birra an tuwallu wujuhakum qibalal masyriqi wal maghrib. Al-ayah ya. Agak panjang. Bukanlah yang dianggap kebaikan itu ketika engkau menghadapkan wajahmu ke timur di waktu pagi dan menghadapkan wajahmu ke barat di waktu sore. Bukan itu yang dinamakan kebaikan. Tapi kebaikan itu apabila engkau beriman kepada Allah, beriman kepada malaikat-malaikat Allah, beriman kepada kitab sucinya Allah, beriman kepada Nabi dan Rasul, dan beriman kepada hari akhir. Itu di surat Al-Baqarah 177. Nanti iman kepada qada dan qadar dijelaskan di ayat lain dan di hadis-hadis lain. Sidang jamaah subuh yang dimuliakan oleh Allah. Kita yang pagi hari ini berkumpul di tempat ini bermuwajahah mengadakan kajian itu oleh oleh malaikat dicatat. Ada yang pernah membahas apa perbedaan pengawasan malaikat dan pengawasan Allah sendiri. Kalau malaikat itu mengawasi dari sisi lahiriah. Jadi lahiriah kita ini dicatat semua oleh malaikat. Tetapi malaikat tidak mampu menembus hati manusia. Yang tahu hati manusia itu hanya dirinya sendiri dan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi lahiriah kita semua itu tercatat oleh malaikat. Sehingga sangat dimungkinkan pertemuan seperti ini mungkin ustadznya ada sedikit niat yang kurang baik ketika memberikan materi itu ingin menjatuhkan nama salah satu jamaah di hadapan orang banyak dengan dalil-dalil tertentu. Apa yang dia nyatakan oleh malaikat dicatat baik-baik saja karena memang berdasarkan dalil juga disampaikan. Tapi apa yang terbesit dalam niat ustadznya, malaikat tidak tahu. Yang tahu siapa? Dirinya sendiri dan Allah Subhanahu wa ta'ala. Atau sebaliknya, ada santri yang dalam hatinya, ustadz kok seperti itu. Tapi dalam hati tidak diapakan? Dilahirkan. Itu tercatat oleh malaikat bagus-bagus saja, tapi di hadapan Allah ada penyakit ini si santri. Kenapa dia harus punya pemikiran yang tidak baik terhadap ustadznya? Atau mungkin sesama jamaah yang satu punya pemikiran yang tidak baik terhadap jamaah yang lain. Wah, itu yang duduk di sana itu kayak gitu. Yang sebelah sana juga, nah itu yang di situ itu. Tapi dalam hati itu tidak tercatat oleh manusia.
tidak tercatat oleh malaikat. Tapi Allah tahu semuanya. Sehingga Nabi dulu ketika habis pertemuan majelis begini menuntunkan sebuah doa kafaratul majelis namanya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Dulu ada sahabat bertanya, "Ya Nabi, kenapa ada doa seperti itu setelah pertemuan? Kan kita sedang berbuat baik, kita baru saja berbuat baik, kenapa harus menebus dosa atas pertemuan ini?" Nabi menyatakan, sangat dimungkinkan pertemuan ini ada niat yang kurang baik dan lain sebagainya. Maka sehabis pertemuan harus ditutup dengan doa penebusan, ya, nebus, saling menebus, mohon maaf kepada Allah atas dosa-dosa yang dilakukan di waktu pertemuan. Maka kalau sehabis kajian itu pulang, segera pulang, atau melaksanakan kegiatan yang sudah direncanakan kebaikannya. Yang kurang bagus itu sudah ditutup dengan doa kafaratul majlis. Begitu keluar dari masjid sudah bicara lagi, betul tidak itu ustadznya? Nah sudah begitu. Nah, iya toh teman kita. Nah betul toh. Nah kalau sudah begitunya dosa lagi. Berarti pemahaman atas doa. Nah, maka dari itu Allah tahu semuanya. Malaikat tahu tata lahir ini, tingkat keimanan kita. Belum lagi qada dan qadar. Saya masih ingat tahun 80 lebih sedikit. Mungkin sebagian dari jamaah ada yang belum lahir. Di Kabupaten Sleman ini ada musibah di Kecamatan Seyegan, namanya celeret tahun, bahasa Jawa. Celeret tahun itu puting apa? Beliung kalau sekarang. Ya. Sudah ada seorang kiai, ya, menurut informasi alumni Gontor dulu, saya ikut derek ke beliau ngaji di tempat musibah itu. Di sana dijelaskan, qada adalah ketetapan Allah, tapi belum terjadi. Jadi kita ini tidak tahu nanti jam 10 mau di mana. Tapi Allah sudah tahu. Kita tidak tahu. Tapi kalau takdir itu sudah terjadi. Saat ini kita ditakdirkan oleh Allah di tempat ini untuk ikut kajian. Sehingga sering disebut qadarullah. Sudah kita memang ditakdirkan seperti itu. Tetapi besok akan kemana kita tidak ada yang tahu. Tapi kita harus berusaha bahwa besok saya akan berbuat baik. Besok saya akan taat kepada Allah. Kita harus berusaha seperti itu. Tapi besok akan terjadi apa? Yang tahu hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka apabila terjadi sesuatu atas siapapun, ya, apabila terjadi sesuatu atas siapapun, apabila kejadian itu berupa musibah, siapapun yang terkena musibah, kita harus ikut berbela sungkawa. Siapapun yang kena musibah. Dan kita tidak boleh senang ketika melihat orang terkena musibah. Dalam bahasa Jawa tidak boleh nyokurke. Tapi harus berbela sungkawa. Dan apabila tetangga kita mendapatkan rezeki banyak, tetangga kita mendapatkan kenikmatan banyak, karena itu merupakan ketetapan Allah, maka kita harus derek bingah, ikut berbahagia. Maka silaturahmi kepada tetangga itu baik ketika kena musibah maupun yang ketika mendapatkan rezeki. Tetangga kita yang terkena musibah kita datangi, ikut berbela sungkawa. Tetangga kita yang mendapatkan rezeki kita sowani, derek bingah. Pak, Fortuner Anda bagus, saya ikut senang. Alhamdulillah, mudah-mudahan berkah begitu. Tidak kok kalau tetangganya tambah rezeki pusing gitu. Kalau orang terjadi seperti itu, maka dia akidahnya tidak kuat, tidak percaya terhadap ketetapan Allah yang disebut dengan qada dan qadar.
Jadi ini namanya iman. Maka untuk membangun pribadi muslim, pertama adalah dengan iman. Yang kedua, amal soleh. Amal soleh. Amal soleh itu ada di 5 tempat ya. Kepada Allah, dirinya sendiri, keluarganya, tetangganya, dan masyarakatnya. Jadi untuk berbuat amal soleh itu seseorang itu kepada Allah, dirinya sendiri, keluarganya, tetangganya, dan masyarakatnya. Kepada Allah kalimatnya hanya satu. Seseorang itu dinyatakan beramal soleh kalau kepada Tuhannya beribadah. Wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun. Surat Adz-Dzariyat ya. Jadi Allah itu menciptakan jin dan manusia itu supaya beribadah ya. Ada beberapa perbedaan pendapat terkait dengan istilah jin. Karena terkait dengan makhluk halus, kadang-kadang memang ada sedikit perbedaan. Sebuah buku atau aslinya berbahasa Arab, judulnya Buyut la tadkhuluha as-sayatin. Buyut itu jamak dari baitun. Baitun itu rumah, buyutun itu rumah-rumah. Buyut la tadkhuluha as-sayatin, rumah-rumah supaya tidak kemasukan as-syaiton. Ya. Sudah diterjemahkan kitab itu. Dikarang oleh Muhammad As-Sayyim. Muhammad As-Sayyim itu ahli etika dari Timur Tengah. Sudah diterjemahkan dalam bahasa Indonesia. Itu dinyatakan jin itu kalau jahat itu jadi iblis. Jin kalau jahat jadi iblis. Tetapi manusia, sejahat-jahatnya manusia tidak boleh disebut sebagai iblis. Tidak boleh. Dinyatakan manusia itu imannya bisa naik, bisa turun. Maka yang sedang naik jangan ngejek dengan yang imannya sedang turun. Karena kalau tidak hati-hati yang sekarang naik besok bisa turun. Ya. Karena yang dikhawatirkan kalau saling mengejek nanti tiap tahun kita saling mengejek. Karena kadang-kadang kita sendiri yang turun gitu. Ya. Lah baiknya bagaimana? Ya saling menasihati, tetap silaturahmi, saling mengingatkan, ya, saling mengingatkan, saling mengajak kebaikan, tapi tidak perlu saling menjelek-jelekan. Ya kalau pas naik memang ya sedang aman ya imannya. Ya kalau sedang tidak aman ya berani menipu istrinya, ya istri berani kepada siapa? Suaminya. Ya. Jadi anak berani sama orang tuanya. Jadi orang tua sangat bengis terhadap anaknya. Itu sedang turun semua, turun semua. Berani menipu tetangganya sendiri, itu imannya sedang apa? Terjun bebas. Ya. Tapi kalau kita memang diingatkan oleh orang lain, sebaiknya juga ya, pelan-pelan. Tapi kadang-kadang memang yang diingatkan itu yang kadang-kadang kurang siap untuk diingatkan. Kalau yang mengingatkan itu siap terus. Ya. Maka dari itu kita kalau saling mengingatkan, ya, caranya mengingatkan juga harus sangat berhati-hati. Karena orang yang terkena musibah kadang-kadang kita beri masukan itu juga sangat berat. Karena berpikir tentang musibahnya sendiri sudah berat, untuk menerima peringatan itu kalau tidak hati-hati yang mengingatkan bisa semakin berat. Maka cara menghibur orang yang terkena musibah itu harus tepat. Dia jelas musibahnya kehilangan uang banyak. Itu menghiburnya gimana? Yang paling tepat. Ayo diringankan bebannya. Bukan tiap hari cuma ngapain nih kamu itu. Waduh ini ngapain? Ayo cari uang untuk nutup hutang gitu. Wong sedang musibahnya uang ya tiap hari mencari uang untuk menutup hutangnya karena memang musibahnya hutang. Dan maka dari itu yang paling tepat kalau ada orang terkena musibah hutang ya kita rame-rame mengumpulkan entah seberapa kemampuannya kita sumbangkan untuk membantu meringankan hutangnya.
Nabi itu pernah menyampaikan khatibun nas ala qadri ukulihim ya. Khatibun nas ala qadri ukulihim. Jadi kalau kita menyampaikan sesuatu kepada orang lain, itu kita lihat kadar pemikiran orang itu sampai di mana. Atau boleh dikatakan harus tepat menyampaikan sesuatu kepada orang lain ya. Sekali lagi, cara beramal soleh seseorang kepada Tuhannya adalah dengan beribadah. Nah, yang berikutnya ini bapak-bapak bisa ikut menirukan. Tetapi untuk menirukan itu begini, ada etikanya. Jadi ustadz itu juga harus pakai etika. Harus matur begini, menyampaikan begini, bapak-bapak yang umurnya masih di bawah 60, mohon bisa menirukan saya. Bagi yang umurnya sudah di atas 60, bebas, boleh menirukan, boleh tidak. Gitu pakai. Kalau yang umurnya sudah 80, 75 itu memang ya menirukan itu berat, menirukan berat. Ya. Karena sudah lelah ya, mempertahankan dirinya saja sudah apa? Sudah berat, sambil suruh menirukan keras-keras ya berat. Ya. Maka harusnya kita coba nggih. Arkanul monggo. Arkanul Islami. Arkanul Islami khamsatun. Arkanul Islami khamsatun. Arkanul Islami khamsatun. Syahadat, sholat, puasa, zakat, haji bagi yang mampu. Ya. Jadi kita semua ini untuk melaksanakan ibadah kita itu yang jelas-jelas oleh Allah dinyatakan, yaitu ada 5 itu. Syahadat itu juga ibadah, sholat juga ibadah, puasa juga ibadah, zakat juga ibadah, haji juga ibadah. Haji ya, haji itu sekarang harus istitoah namanya. Istitoah. Istitoah itu punya kemampuan. Mampunya itu di 3 hal. Jadi saya sering membuat istilah biar mudah diingat itu begini. Pakai begitu ya. Mohon maaf nanti kami terjemahkan karena nya itu untuk menghafal saja. Yang pertama itu bayar. Jadi memang orang itu dinyatakan mampu ya untuk naik haji, punya kemampuan, wajib haji kalau mampu bayar itu ya. Kecuali petugas ya, kalau petugas tidak bayar ya. Petugas tidak bayar. Ya, saya pernah jadi petugas tahun 2010 ya. Yang kedua itu mohon maaf ya. Nanti mabur, Pak. Mabur itu apa? Terbang. Orang yang boleh naik haji itu yang layak terbang. Jadi kalau dia diperiksa oleh dokter ahli, badan itu dinyatakan tidak layak terbang, maka tidak boleh naik haji. Kecuali mau bersepeda ya, bersepeda. Karena kemarin ada yang bersepeda, namanya Mas apa? Mas Fawian ya, sampai Arab Saudi bersepeda. Ya. Terbang. Yang ketiga itu, ya karena untuk menghafal ya kita reka-reka gitu. Bakat itu dari faham. Maka kalau ada ulama mengatakan faham itu setelah hafal ya. Al-fahmu ba'dal. Jadi faham itu setelah apa? Hafal. Maka ada hafidh. Maka di dalam Islam itu diharapkan hafal dulu baru paham. Itu aman. Yang paling bahaya itu sudah paham banyak sekali, tidak ada yang hafal. Yang paling repot nanti kalau berbeda paham, sama-sama tidak hafal, wah itu agak apa? Agak repot ya. Sudah terlanjur berbeda paham, latar belakangnya tidak hafal. Nah ini agak. Maka hendaknya ya kalau ulama-ulama dulu untuk mengurangi perbedaan pertengkaran itu kembalinya kepada
tolabul ilmi, belajar. Kalau kau berbeda pendapat kepada orang di sebelah sana, tolong pelajari kenapa sebelah sana seperti itu. Dipelajari dulu. Kembalinya ke ilmu, kembalinya ke belajar. Bukan ngoncet-oncet perbedaannya, tidak mengetahui latar belakangnya. Kita pelajari. Maka paham hendaknya setelah apa? Paham itu setelah hafal. Nah, itu agak aman. Yang paling repot terlanjur berbeda paham, sama-sama tidak hafal. Nah, ini memang apa? Wis pokoke ngono kuwi. Wis pokoke ngono kuwi ya agak repot ya. Ora ning dasarmu ki apa ya, Mas? Kamu kok gitu dasarnya apa? Wis pokoknya gituan. Dah pokoknya gitu ya agak susah. Ya. Iya. Maka harus diusahakan. Ulama-ulama dulu menyatakan kalau kau berbeda pendapat dikaji apa yang menjadikan engkau berbeda pendapat. Jangan-jangan sebenarnya sama, hanya kamu belum tahu. Jangan-jangan sama, hanya belum tahu. Ya. Jadi ibadah. Tadi haji sudah kami singgung sedikit ya. Maka dari itu haji itu hendaknya paham. Jangan sampai baru sampai Donohudan sudah ngajak pulang. Karena tidak paham tentang haji. Baru naik pesawat sudah minta turun, yuk saudara pulang, kan sudah selesai. Nah, berarti tidak paham. Baru sampai Jeddah sudah ngajak pulang, Pak. Berarti tidak paham. Maka harusnya orang mau haji itu istitoah. Istitoah itu kemampuannya itu 3. 1, ya tadi beli tiketnya untuk apa? Terbangnya. Yang kedua, layak apa? Terbang. Yang ketiga, paham. Ya, taulah bahwa haji itu di Mekah Al-Mukarramah. Loh, kan bisa diganti di Parangtritis. Wah, ini agak kacau, Ini berarti dia tidak paham ya. Dia tidak paham itu. Yang seperti itu jangan diikutkan dulu, biar ngaji dulu ya, ya. Jadi maka dari itu ya kita semua ini ya, kita coba situ. Ya. Syahadat ya. Sholat ya, puasa, zakat, itu semuanya beribadah. Maka dari itu jangan pernah tinggalkan syahadat, jangan pernah tinggalkan sholat, jangan pernah tinggalkan puasa Ramadan, jangan pernah tinggalkan ya zakat. Ya. Maka kita mengambil porsi ini harus sama ke masyarakat. Masyarakat yang belum syahadat, ya mari kita syahadatkan. Masyarakat yang belum sholat, ya mari kita ajak sholat. Masyarakat yang belum puasa, mari kita ajak untuk puasa. Masyarakat yang belum zakat, mari kita ajak dengan ya, tapi hati-hati kalau zakat. Karena apa? Kita mengajak orang kaya itu harus tegel ya. Seperti para wali. Para wali itu kalau mendekati pejabat itu dengan 4 cara. Ditirukan biar nanti bisa untuk mendekati aghnia, orang-orang kaya di sekitar masjid ini. Meniru para wali ya, ditirukan. Pemberani, monggo. Bukan penakut. Halus, bukan kasar. Teliti, tidak semena-mena. Pemaaf, tidak pendendam. Dia ada sebuah buku yang menceritakan tentang fakta terbaru Wali Songo. Ternyata kesuksesan Wali Songo itu ada 4 itu, Pak. Ada 4 sifat sikap Wali Songo sehingga sukses di tanah Jawa. 1, pemberani. Bukan apa? Penakut. Artinya apa? Siapapun ya dengan siapapun dia datang silaturahmi. Berani, tidak takut. Masa mau ngajak ke masjid takut terus. Harus berani. Tapi dengan cara yang kedua apa? Halus, tidak boleh kasar. Caranya halus. Yang ketiga harus telaten. Tidak gerusah-gerusuh, tidak semena-mena. Ya harus. Ya caranya juga harus yang halus. Mungkin pertama kali hanya menyampaikan saya dari masjid. Yang kedua mungkin disampaikan di masjid itu bagus, dan sebagainya pelan-pelan gitu. Betapa indahnya kalau kita bersama-sama ke masjid dan sebagainya.
Dan kita tidak boleh pendendam. Ya. Kalau yang kita ajak itu malah berbicara yang tidak baik pada kita maafkan. Tidak langsung kita apa? Dendam. Ya, kesuksesan para wali itu ikut siapa? Ittiba kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi para wali itu tidak ada yang tidak ittiba Nabi. Semua para wali itu ittiba kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini namanya ibadah. Kepada Tuhannya beribadah. Kepada dirinya sendiri, ya kepada dirinya sendiri. Jadi ditirukan lagi biar hafal. Kepada dirinya sendiri, maka kepada keluarganya, tetangganya, masyarakatnya, memenuhi hak-haknya. Nah, jadi yang terpenting kata-kata kuncinya memenuhi hak-haknya. Kepada dirinya sendiri manusia ya, kita kan semuanya menyadari punya pribadinya ini. Ya, ini yang paling mudah begini. Kalau haus monggo minum. Kalau lapar makan. Kalau ngantuk tidur. Kalau sakit berobat. Nah, gitu. Itu haknya badan ini harus kita penuhi. Jadi bapak ibu semuanya kalau haus minum. Jangan ditahan terus. Pingsan nanti. Kalau lapar apa? Makan. Kalau ngantuk tidur. Kalau sakit berobat. Tolong ini nanti begitu pulang harus sudah habis. Jangan masuk kulkas. Dengan kata-kata kita makan yang sudah 3 hari dulu. Ini kita makan besok kalau sudah 3 hari. Wah, ini agak kacau ya. Yang kemarin sudah tidak layak, buang atau berikan siapa. Atau kalau ingin memberi kepada tetangga, dibiasakan yang masih baru. Ya, itu namanya untuk menyehatkan kita. Jangan malah makan-makan. Jangan sampai ada orang kaya tervonis gizi buruk ya. Itu gara-gara salah caranya apa? Makan. Karena setiap makan malah cari yang sudah masuk kulkas berhari-hari. Ini pesan kami, nanti siang harus habis. Jangan masuk mana? Kulkas ya, masuk kulkas. Yang di kulkas sudah 3 hari segera diselesaikan ya. Kepada keluarganya ya, orang tua kepada anaknya, anak kepada orang tuanya, istri kepada suami, suami kepada istri, harus memenuhi hak-haknya. Yang itu tidak kami bahas. Kami ingin memberikan contoh sedikit, membahas tentang mertua kepada menantu, menantu kepada mertua. Itu juga ada hak-hak mertua, ada hak-hak apa? Menantu. Coba Bapak ibu-ibu menirukan saya, biar ingat saja. Wahai ibuku, maka kami haturkan terima kasih karena ibu telah merelakan memberikan anak untuk menjadi pendampingku. Pernah enggak ibu bapak berterima kasih pada mertua seperti itu? Itu haknya mertua untuk mendapatkan ucapan terima kasih dari menantunya. Jadi menantu itu berterima kasih kepada mertuanya. Masa sudah diberi anak gitu? Iya, tidak pernah membesarkan, tahu-tahu sudah besar, tidak pernah terima kasih. Sekarang bapak-bapak, ibu-ibu yang jadi orang tua punya menantu, nah, gimana cara memenuhi hak-haknya menantunya? Ya, ini saya berikan yang ringan-ringan. Tirukan saya, nggih. Wahai anakku, terima kasih ya. Engkau telah mengambil pasangan anakku. Saya doakan
menjadi keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Insya Allah rumah ini besok untukmu. Wah, senang sekali dia menantunya ya. Dan rumahnya besar sekali, dah langsung ya tahu iya luar biasa. Itu cara berbuat baik namanya ya, cara beramal soleh kepada kepada tetangganya ya. Kepada tetangganya itu yang paling penting ya. Kehadiran kita menjadikan nyaman tetangga kita. Itu yang paling penting. Asalkan kehadiran kita itu tetangga kita nyaman, berarti kita sudah memberikan hak-hak tetangga kita. Ya. Nabi itu sampai mencontohkan, jika engkau memasak gulai, ya contohnya itu gulai dalam terjemahnya itu. Masakan gulaimu itu tercium nikmatnya oleh tetanggamu. Etikanya perbanyak kuahnya. Tambah 2 galon, 2 ciduk galon ya. Apa artinya? Maksudnya nanti setelah masak, maka tetangga-tetanggamu yang mencium harum nikmatnya gulai, engkau kirimi barang sewajarnya. Ya sewajarnya itu ya tinggal berapa iris yang dimasak. Kalau yang diiris hanya 20 iris, ya kita kirim 2 iris atau 3 iris, itu sepantasnya. Itu memenuhi hak apa? Tetangga. Kalau dalilnya cukup banyak, ada la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsi. Tidak dianggap beriman seseorang sehingga mau mencintai tetangganya sebagaimana mencintai dirinya sendiri. Ya. Dengan masyarakatnya, wa amruhum syura bainahum, bermusyawarah. Untuk musyawarah itu ada catatan begini. Ya. Ditirukan lagi. Apabila pendapat saya dipakai orang banyak, saya tidak sombong. Apabila yang dipakai adalah pendapat orang lain, saya tidak kecewa. Jadi kalau kita sudah bermusyawarah, tiba-tiba di musyawarah itu pendapat kita yang dipakai, tidak boleh sombong. Atau sebaliknya, kalau di dalam musyawarah pendapat kita tidak dipakai, mayoritas ternyata memakai pendapatnya orang lain, ya kita tidak boleh kecewa. Maka sepulang dari musyawarah, kita harus punya semangat yang sama. Ketika pendapatku diterima, pada dasarnya ada sekian orang mengalah demi untuk kebersamaan, maka saya tidak boleh sombong. Ketika pendapat orang lain yang diterima, pada dasarnya diterimanya, saya juga ikut andil di dalam memutuskan, karena saya mengalah demi untuk orang banyak, maka saya tidak perlu kecewa. Itu musyawarah. Jadi untuk membangun pribadi muslim itu, 1 iman, 2 amal soleh, baru yang terakhir ilmu pengetahuan. Ali bin Abi Thalib pernah mengatakan begini, wa kullu ilmin janahu mumkinun abadan illa idza tasomal insanu bil kasali. Pada dasarnya seluruh ilmu itu selamanya memungkinkan untuk dipelajari, kecuali bagi seseorang yang berpegang teguh kepada bil kasali, berpegang teguh kepada kemalasan. Jadi sebenarnya yang tidak bisa pintar itu hanya orang malas. Kalau mau belajar mesti dapat, mesti bisa. Ya, tingkatannya berbeda-beda. Anak-anak muda sekarang kemarin dicoba menghafal surat An-Naba, amma yatasaalun sampai 40 ayat. Ada yang cuma 20 kali coba hafal. Wah, ya memang cerdas. Nah, baraan saya yang sudah tua-tua bukan 20 kali, 200 kali. Iya. Itu saja masih sok lupa lagi. Ya, jangan. Sudah alhamdulillah, ya.
Dia sudah umur 60 tahun, sudah 55 tahun ikut tahfiz, ikut hafalan. Tapi ya memang tidak mungkin untuk 20 kali seperti anak-anak muda, tidak mungkin. Ya harus ya. Tapi saya dengan teman-teman taat pada bimbingan guru. Ya. Selama ada waktu kemana-mana, yang dipegang Al-Quran. Di tempat seperti apapun, selama tempat itu suci, buka itu kitab suci Al-Quran. Dan jangan pernah malu terhadap orang lain tentang memegang apa? Al-Quran. Iya, ada waktu entah seberapa, buka itu Al-Quran. Iya, alhamdulillah saya dengan teman-teman yang umurnya sudah mendekati 60 tahun, dibimbing oleh seorang kiai, ya, alhamdulillah kemana-mana harus membawa Al-Quran. Ada waktu entah seberapa menit, buka, hafalkan barang satu kata, dua kata. Karena dengan taat menghafal satu kata, dua kata itu akan menjadi satu kalimat, menjadi hafal. Yes, memang bismillah. Orang lain mau berkata apa, jawab ini kitab suciku namanya Al-Quran. Itu harus tegas sebagai seorang muslim. Jangan pernah malu kepada kitab suci kita sendiri. Kitab suci kita dibawa kemana-mana. Dan kita harus saling menguatkan. Kalau teman kita ada yang kemana-mana bawa Al-Quran, harus kita apakan? Luar biasa, hebat, merdeka, Allahu Akbar, gitu. Iya, pemberani. Jangan malah ada yang ngejek. Ngapain nih kemana-mana bawa kayak? Nggak boleh begitu. Kalau ada orang kemana-mana bawa Al-Quran, harus apa? Alhamdulillah, engkau luar biasa, hebat. Engkau generasi yang akan datang seperti Anda. Apalagi yang muda-muda ada yang rajin menghafal Al-Quran. Wah, itu tidak hanya sekedar terima kasih. Biar ingatannya kuat ya, no? Sering diajak makan. Kalau lele ya yang lele Jawa, katanya itu yang lele. Itu katanya bisa mempertahankan apa? Ingatan. Gereh itu ya Pak ya. Ikan laut ya. Hei Mas, Anda kan penghafal Al-Quran. Biar kuat. Ya saya sebagai orang tua, saya punyanya duit, tapi untuk menghafal saya sudah berat. Mari jajan bersama saya jajak ke nila. Nila itu apa? Ikan nila namanya. Biar bertahan namanya ingatannya. Nah, Ali bin Abi Thalib pernah berpesan, Sayyidina Ali berpesan, untuk mendapatkan ilmu itu memang perlu tahapan yang agak panjang. Ya, saya sampaikan, tapi karena waktu ya sekilas saja. Zakain, monggo. Zakain, kecerdasan. Ainun mata, udhunun telinga, lisanun lisan, yadun tangan, rijlun kaki. Nah, ini saya ambil 5 saja. Jadi begini, untuk melangkahkan kaki, rijlun, kodamun, rijlun ya, melangkahkan kaki, dan menggerakkan apa? Tangan, yadun, itu sangat ditentukan oleh apa ini? Udhunun telinga, ainun mata, lisanun lidah. Jadi kalau kita ingin mendapatkan ilmu, kaki kita ini melangkahnya harus betul, tangan kita ini bergeraknya juga harus betul. Untuk agar tepat gerakan tangan dan langkah kaki ini, maka latihannya adalah udhunun, ainun, lisan. Telinga ini harus benar mendengarkannya. Yang tidak beres tidak usah didengarkan. Yang kira-kira mengganggu tidak usah didengarkan. Kecuali kalau Pak Polisi, Intel ya, itu ya harus cari apa? Informasi karena sebagai ketugasan, tugas negara. Memang harus cari karena sesuai dengan ketugasan. Melihat, kita lihat yang baik-baik. Lisan kita ucapkan yang baik-baik. Kalau yang mendengarnya baik, melihatnya baik, lisannya baik, maka akan mempengaruhi yang namanya mukhun dan kolbun. Mukhun itu otak, kolbun itu hati. Kalau otak dan hati ini sudah bekerja sama dengan baik, akan memerintahkan siapa? Tangan dan kaki.
Maka kata Ali bin Abi Thalib, zakaun itu apa? Kecerdasan. Dan kecerdasan itu dipengaruhi oleh telinga, mata, hati. Lisan ya, yang membentuk nanti pemikiran dan hati kita. Yang kedua, wa khirshin, monggo. Wa khirshin, keinginan yang kuat. Wastibarin, sabar. Wa bulghatin, biaya. Irsyadi ustadzin, bimbingan guru. Wa tuliz zamani, waktu yang lama. Jadi memang kata Ali bin Abi Thalib, sama pendapatnya Ali dengan pendapatnya Imam Al-Ghazali, Imam Syafi'i sama. Imam Syafi'i, Imam Al-Ghazali, Sayyidina Ali bin Abi Thalib pendapatnya sama. Bahwa untuk mendapatkan ilmu itu perlu 6. Zakain, kecerdasan, wa khirshin, keinginan yang kuat, wastibarin, kesabaran, wa bulghatin, biaya, wa irsyadi ustadzin, bimbingan guru, wa tuliz zaman, waktu yang lama. Ya. Kita beri penekanan yang nomor 2 saja. Wa khirshin, monggo. Keinginan yang kuat. Pusing dikit. Nah, ini untuk penyemangat. Pusing dikit, tetap ngaji. Pusing dikit, tetap berangkat. Petir dikit-dikit, tetap berangkat. Gremes sedikit, tetap berangkat. Ada istilah bahasa Jawa begini, tolong ditirukan. Rapati leren-leren le ngaji, monggo. Nek aku durung mati. Itu terjemahannya, saya tidak akan berhenti ngaji kalau saya belum meninggal. Kalau memang tidak keberatan, tolong di depan sini dipasang spanduk itu ya. Gremes sedikit, tetap berangkat. Petir sedikit, tetap berangkat. Pusing sedikit, tetap berangkat. Di bawahnya ditulisi, rapati pati leren ngaji, nek aku durung mati. Diterjemahkan bahasa Indonesia, saya akan selalu mengaji kalau selama belum mati. Itu siapapun yang lewat membaca terpengaruh, maka jamaah sini mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Iya, jangan pernah takut, harus apa? Berani. Yang penting dengan cara yang halus, dan jangan pernah menjadi pendendam terhadap sesama umat Islam. Ada kurang lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.